Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar hal-hal bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan yang panjang umur dan penuh berkah. Di usia kita yang sudah tidak muda lagi, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan menikmati hari-hari dengan tenang. Hari ini, kita akan membahas topik yang banyak dialami oleh orang di usia lanjut, yaitu kolesterol. Saya akan berbagi 7 makanan murah yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami, insya Allah tanpa efek samping. Sebelum kita masuk ke daftar makanannya, ada baiknya kita pahami dulu apa sebenarnya penyebab kolesterol tinggi. Dengan begitu, kita bisa mengerti mengapa makanan tertentu bisa membantu menurunkannya. Bapak Ibu yang saya cintai, kolesterol sebenarnya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Tubuh kita memerlukan kolesterol untuk membentuk hormon, membantu pencernaan, dan menjaga kesehatan sel. Namun masalah muncul ketika kolesterol jahat atau LDL jumlahnya terlalu tinggi di dalam darah. Penyebabnya bisa bermacam-macam. 1. Terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak jenuh seperti gorengan atau daging berlemak. 2. Kurang bergerak atau jarang olahraga. 3. Faktor usia, di mana metabolisme tubuh sudah tidak secepat waktu muda dulu. 4. Stres yang berlebihan. Jika kolesterol tinggi dibiarkan, ia dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan bahkan penyumbatan yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, sekarang saatnya kita belajar makanan apa saja yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Saya akan mulai dari makanan yang paling mudah kita temui sehari-hari. 1. Oatmeal. Bapak Ibu, rutin sarapan semangkuk oatmeal bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Ini bukan sekedar mitos, karena beta-glukan dalam oatmeal telah terbukti menurunkan LDL hingga sekitar 5-10% jika dikonsumsi minimal 3 gram per hari. Peneliti dan regulator seperti FDA di Amerika dan EFSA di Eropa juga telah memberi klaim kesehatan bahwa oatmeal dapat membantu menjaga kadar kolesterol normal. Dr. Duane Mellor, ahli gizi dari Eastern University, juga menegaskan bahwa most research overwhelmingly shows that oats are beneficial for our health. Oats fit neatly into a well-balanced diet. Setelah ini kita lanjut ke makanan kedua. Kedua, kacang kedelai, tempe, tahu, susu kedelai. Kedelai bukan hanya murah dan mudah ditemukan, tapi juga mengandung protein nabati yang mendukung penurunan kolesterol jahat. FDA bahkan memberikan klaim kesehatan. Konsumsi 25 gram soy protein per hari sebagai bagian dari diet rendah lemak jenuh dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sebuah meta-analisis juga menemukan penurunan LDL secara signifikan pada konsumen soy protein. Dan studi oleh peneliti seperti Demehia menunjukkan bahwa protein kedelai dapat membantu menurunkan LDL dengan meningkatkan reseptor LDL di hati dan menghambat oksidasi LDL. Ketiga, alpukat. Siapa sangka, setengah alpukat sehari bisa membawa manfaat untuk penurun kolesterol jahat bukan hanya karena lemak tak jenuh tunggalnya, tetapi juga karena kaya serat dan fitosterol yang menghambat penyerapan kolesterol. Dr. Sarah Alexander, seorang ahli jantung, menyebut alpukat sebagai top food for improving heart health karena kandungan lemak sehat, fitosterol, dan seratnya yang melekatkan kolesterol. Studi RCT dari Penn State juga menyebutkan konsumsi 1 alpukat sehari menurunkan LDL sekitar 2,5 mg per desiliter, sedangkan total kolesterol turun 2,9 mg tanpa menambah berat badan. Sementara meta-analisis lainnya menunjukkan bahwa pada orang dengan kolesterol tinggi, konsumsi alpukat menurunkan LDL hingga sekitar 9 mg per desiliter. Dr. Priyanka Rohatgi, Chief Nutritionist di Apollo Hospitals, menjelaskan bahwa alpukat kaya MUFA, fitosterol, dan serat. Semuanya berkontribusi menurunkan kolesterol jahat. Keempat, ikan laut berlemak, salmon,
sarden, kembung, tongkol. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden mengandung omega 3, DHA dan EPA yang sangat baik untuk jantung. Menurut ahli gizi, omega 3 dapat menurunkan trigliserida dan non-HDL. Ini berarti saluran darah lebih sehat dan risiko penyakit jantung berkurang. Walaupun efeknya bisa bervariasi, keduanya tetap direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan harian bagi lansia. Kelima, buah apel, pektin. Buah apel sehari bisa sangat membantu, karena pektin dalam kulit apel membantu mengikat kolesterol jahat dan membuangnya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi apel atau pektin sekitar 4-6 gram per hari secara konsisten menurunkan LDL secara bermakna. Menurut pakar kesehatan Eating Well, apel termasuk salah satu dari 10 makanan yang menurunkan kolesterol secara alami. Keenam, kacang-kacangan, almond, kacang tanah. Segenggam kacang seperti almond atau kacang tanah tanpa garam adalah camilan menyehatkan. Meta-analisis konsisten menemukan bahwa konsumsi kacang sekitar 20-30 gram per hari membantu menurunkan total kolesterol dan LDL secara bermakna. Ini juga sesuai dengan pola diet portfolio yang dikembangkan oleh Dr. David Jenkins. Menggabungkan serat larut, soy, fitosterol, dan kacang untuk menurunkan kolesterol secara signifikan. 7. Sayur bayam, serat dan lutein. Bayam kaya serat dan lutein. Selain baik untuk mata, lutein juga mendukung kesehatan pembuluh darah. Studi modern menunjukkan bahwa pola makan tinggi sayuran hijau terkait dengan profil kolesterol lebih baik dan risiko penyakit jantung lebih rendah. Meski bayam belum dipelajari sebanyak beberapa makanan lain, manfaat pola makan penuh sayuran tetap jelas. Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang, mari kita coba memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian. Tidak perlu sekaligus semua, tapi bisa dimulai dari yang paling mudah ditemukan di rumah atau di pasar terdekat. Ingat, perubahan kecil tapi konsisten akan jauh lebih bermanfaat daripada perubahan besar tapi hanya sebentar. Nah, untuk mengingatkan kembali, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kolesterol tinggi bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan pola makan yang tepat, gaya hidup sehat dan olahraga ringan, kita bisa mengendalikannya. 7 makanan yang kita bahas tadi, oatmeal, kacang kedelai, alpukat, ikan berlemak sehat, apel, kacang-kacangan dan bayam, insya Allah bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita di usia lanjut. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung Bapak Ibu praktekkan di rumah. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada keluarga atau teman agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.